Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bulan April sekarang, baru pertama kali kita di bulan April bicara, tapi kita tidak pilih tanggal 1. Karena kalau tanggal 1 itu nanti dianggap pula kita April Mop kan? Ya. Ada April Mop, ada Rob pula lagi ya. Ada apa ya ini? Ada begini juga nih. Apa cerita Bang, Medan Bang? Bicara tentang April nih kan tadi awalnya kalau orang bicara tentang April itu tentu bayangnya tuh April Mop kan gitu. Nah di Sumatera Utara kemarin itu pas tanggal 1 April itu ada kenaikan harga BBM khusus Sumatera Utara barangkali ya kalau yang saya dengar ya. Resmi? Karena tidak resmi. Ya resmi dari Pertamina-nya sendiri ada pemberitahuannya kan begitu. Oh, gitu. Nah apa yang menjadi alasan ini adalah berpijak kepada kebijakan dari gubernur ya nomor 01/2021 Pergub Sumatera Utara tentang petunjuk pelaksana PBBKB itu pajak kendaraan bermotor itu kan gitu ya. Nah atas dasar itu Pertamina ikut menyesuaikan ya kan ikut menyesuaikan sehingga dengan adanya kenaikan PBBKB dari 5% menjadi 7,5%, Pertamina terus ikut dia menaikkan harga minyaknya. Entah apa menjadi ukuran alasannya itu, penyesuaian apa yang diambil oleh Pertamina, wallahu alam. Tapi semua masyarakat, saya heran nih, biasanya kan kalau sudah naik minyak, itu orang Medan paling protes, paling demo. Tapi ini kali senyap-senyap, tenang-tenang, ada naik 200 tuh. Karena tidak ada pengumuman. Ya tidak ada pengumuman. Biasanya kan jam 00, harga minyak naik, semua orang pada ngantri kan. Ini tidak. Pada saat orang mengisi minyak, baru ketahuan ada naik minyaknya kan begitu. Nah, sekarang begini ya, kalau kita bicara tentang masalah kenaikan ini kan, harga subsidi ini ya, non-subsidi. Jadi ada premium dan apa. Ini kan disebabkan di musim pandemi ini, kan banyak yang orang yang migran ya, katanya pindah ya. Minyaknya itu dari Pertalite ataupun apa ke premium. Nah, oleh Pertamina ini dirasakan bahwa premium ini akan langka gitu. Minyak-minyak yang begini ini bakal langka gitu kan gitu. Nah, diambilnya lah kebijakan dari gubernur ini, maka oleh Pertamina itu ikut dinaikkanlah minyak itu sebesar 200. Yang hebatnya itu kan boleh dikatakan DPRD Sumatera Utara yang saya tahu itu tidak tahu tentang ada kenaikan dari Pertamina nih. Maka sekarang antara gubernur dengan Pertamina sedang saling salah menyalahkan ini. Nah, gubernur mengatakan atau dari pihak kantor gubernur mengatakan bahwa Pertamina itu ingkar janji. Ya, karena ini kan sudah pernah dibicarakan oleh gubernur ya bahwa 10 tahun PBBKB ini tidak pernah naik. Kan begitu. Jadi di dalam anggaran kemarin, penyesuaian anggaran itu dinyatakan akan dinaikkan menjadi dari 5% ke 7,5%. Ya kan gitu. Nah, Pertamina sendiri melihat kebijakan itu ikut-ikutan lah coba menaikkan. Ini kan kita tak tahu apa yang terlanggar di sini kan begitu ya. Apakah Pertamina hanya dengan mengikuti kebijakan gubernur terus ikut naik. Siogianya kan Pertamina Jakarta juga harus tahu itu kan sifatnya. Ya harus pusat itu. Ya pusat kan. Karena penentuan harga itu Bang nasional, maka itulah kebijakan Jokowi minyak satu harga daerah manapun. Ya itu dia. Jadi kan di mana maka ada pertanyaan jaya kan begitu kan. Nah kenapa di mana letaknya peraturan tentang harga satu harga itu kan di seluruh Indonesia kan, gitu ya. Nah itulah yang terjadi di Sumatera Utara. Ternyata bukan April Mop, itu April betul-betul kan begitu ya. Gini bang. Tunggu lagi ada Padi. Lebih-lebih sekarang kan Indomaret kan udah tutup kan sekarang kan. Oh iya, karena udah April ya. Indo April sekarang. Aku kaget aja. Jadi gimana analisis lo sebagai apa? Sebagai pemret dari intipnews.com. Nanti lagi udah lupa tadi mau masukkan lupa pula udah. Inilah minyak tadi kan begitu Bung apa ya. Karena kan kita Sumatera Utara ini kan berpegang pada Undang-Undang 28 2006 dan PP 55 2016 itu kan. Itu kan tentang masalah
bagaimana peraturan daripada pemerintah daerah mengelola anggarannya kan begitu, salah satu ini tuh Bung. Tentang PPBKB itu yang saya tahu sedikit Bang. tentang PPBKB ya. Bang Alis. Ya. Minyak itu, BBM itu kan unsurnya kan air. Pasti dia lebih tahu, dia soal cairan dia banyak tahu. Ya memang urusan itu dia itu. Asal yang basah-basah dia lah itu. Nah, dia. Iya, aku tanya Bang Aris, DPRD masih ada di Sumatera Utara nih? Udah bubar. Kayaknya kantornya masih ada, tapi entahlah kalau orang masih ada dalam nggak tahu. Enggak, takut aku anyut. Soalnya kejadian, kejadian di Medan, di Sumatera Utara, DPRD-nya nggak pernah terdengar. Ya. Nah, makanya aku tanya masih ada nggak Bang Aris sama Adpadinya sering buat itu. Kalau aku tengok pikir-pikir, aku kemarin mau ke Belawan kan aku nengok, mana tahu udah sampai di Kuala Deli orang terapung-rapung kan. Aku lewat kantornya masih berdiri, ya. Oh gitu. Ya. Orangnya ada kan? Atau udah tidur? Itulah nggak tahu aku. Enggak, itu kadang-kadang tergantung situasi, bisa juga jadi siluman kadang-kadang. Jadi pokoknya begitulah. Ya, tapi biasanya kalau nampak ujung putar susu muncul. Ujungnya ya. Ujung-ujungnya yang dicari orang itu ya. Tapi kita tanya lah Madi, kan dia yang selalu yang datang-datangi ke sana itu kan begitu ya Madi. Masih ada orang-orang DPR tuh untuk berbicara tentang masalah ini, Madi. Tentang nasib rakyat Sumatera Utara ya? Atau itu yang mau aku bilang tadi mau potong. Ya, sebelum lupa cakap lah udah. Itu makanya kalau aku potong cepat, karena kalau aku ini udah 70 lebih juga di kita ini kan. Agak apa juga, agak apa, lupa. Setek hilang dia. Ini sebenarnya terlambat. Jadi betul itu seperti yang Jaya bilang itu. Masih ada lagi anggota DPR itu. Karena begitu itu muncul harga itu diberlakukan, masyarakat itu tidak peduli karena masyarakat tidak sadar nggak sadar aja itu. Kenapa nggak sadar? Karena biasanya kalau pengumuman seperti itu nasional, tidak nasional. Jadi mereka tidak sadar dan itu memang publikasinya pun tidak luas dan tidak ada yang meributkan kan gitu, anggota DPR-nya diam semua. Nah kemudian sesudah hari tanggal 2 nggak salah, tanggal 2 itu intipnews.com mulai mainkan itu, bahwa itu sangat menyakiti rakyat dan menipu rakyat. Nah itu yang kita buat judulnya seperti itu. Nah, baru ribut. Barulah sekarang kemarin, ini hari dan kemarin, barulah DPRD Sumut, ketuanya bicara bahwa meminta supaya itu diberhentikan atau dikembalikan seperti biasa. Dan itu sebenarnya sudah kita minta di berita kita. Nah kemudian anggota DPRD Sumut juga mengatakan bahwa itu adalah sangat menyedihkan bagi rakyat. Nah, di dalam berita kita sebutkan itu, kalau sekarang rakyat tidak sadar, belum sadar, dia belum kena nanti ini menjelang Ramadan. Dengan kenaikan Rp200 ini, itu semua namanya sembako, dan bahan pokok itu naik menjelang Ramadan dan Lebaran. Di situ masyarakat baru tersentak, ditambah dengan persoalan pandemi COVID-19 yang sangat membuat ekonomi masyarakat Sumatera Utara itu terpukul. Di situ baru sadar. Jadi ini persoalan jadi besar terus sebenarnya, terus bergulir. Jadi menurut aku terus bergulir. Ya, jadi, mungkin begini Madi, mungkin tidak banyaknya ribut karena kan ada satu sekarang Pertalite dengan harga premium, ya kan begitu. Di SPBU itu ada pompanya khusus untuk Pertalite, tapi dengan harga premium. Itu hanya diberikan kepada pengendara sepeda motor. Nah, itu umumnya para gojek ya, angkot, kemudian apa. Jangan-jangan anggota DPRD tadi itu, dia masuk dalam kategori situ. Jadi tak tahu orang itu harga minyak itu naik, kan begitu. Ya kan begitu ya. Bisa terjadinya hal, makanya tidak terjadinya keributan. Memang apa yang dibilang Madi nanti itu baru terasa sama kita pada saat nanti waktu hari besar, ya, hari besar nanti itu yang mungkin bisa terasa itu nanti. Kalau aku tengok ini itu yang sudah kita pernah bicarakan dari awal. Ini suasana diam macam batu jatuh ke lubuk ini, diam tenang-tenang ini kan berbahaya.
riak-riak nggak munculnya kan berbahaya. Itu yang jangan sempat terjadi tiba-tiba meledak aja. Orang masih takut COVID keluar, berhenti COVID, nah ini terjadi ledakan. Masa kondisi naik sebegitu semua diam? Kan nggak mungkin. Atau memang semua tukang ributnya udah dibayar. Kan ada bayaran itu. Ya, bisa jadi, bisa. Itu yang Ya mungkin kukhawatirkan gini, itu. imbasnya kan gini, Jai. Pada saat imbasnya ke masyarakat, setelah terasa baru biasa ribut. Kecuali memang ada orang yang responsif, yang orang yang jadi pion di depan, yang berkoar-koar setiap ada kebijakan. Nah, masalah harga bahan bakar naik, itu efeknya kemana-mana. Ya. Nah, efek itu tadi yang membuat yang masyarakat akan menjerit. Kapan? Kan gitu kan, kapan? Begitu masuk puasa ini udah mulai nih, terutama UMKM. UMKM itu kan Ya. modal kecil, Bang. Nah, sekarang udah semua bahan baku naik, angkat barang itu pakai kendaraan. Walaupun tadi dibilang ada di pom galon minyak atau pom bensin itu kan ada khusus, sepeda motor, Gojek, kendaraan umum itu harga ada diskon, ada khusus. Tapi itu kan mengenata itu tidak mudah. Nah, bagaimana kalau ini semua udah naik harga mau jualannya susah sekarang. Bahan baku naik semua, mau kemana UMKM? Ini aku bicara di UMKM-nya. Biasanya kalau udah tersentak satu baru dikait-kaitkan. Baru. Kemudian pada saat dikait-kaitkan bingung mau kemana, mau dibicarakan apanya, mau dibicarakan lagi. Itu Ya, yang aku khawatirkan kali. Barulah pasar, apa namanya itu? Operasi pasar. Operasi pasar. Tapi udah terlambat Ya. kayak gitu. Orang udah stok barang. Nah, hari ini aja sudah mulai orang tahan barang loh. Terus Udah nggak mau dikeluarkan. 200 rupiah itu, Rus. Besar itu. 200 rupiah itu besar loh sama ibu-ibu. Sama kita pun besar itu. 200. Harga kangkung itu, misalnya di sini harga kangkung itu misalnya katakanlah 500 rupiah. Tapi di sini 700 rupiah. Wah, itu udah ngamuk ibu-ibu. Iya. Aku ya rasakan ini karena belum sadar aja ini. Isi bensin ya. Kalau di Jakarta ini begitu isi ada 2 pom. Satu pom bensin itu masih ada premium kemarin-kemarin itu. Itu di mini, kok sana aja Pak katanya. Mutar-mutar kita cuma hanya berapa perak aja itu kan selisih antara premium sama pertalite. Kalau aku kadang-kadang mau praktis. Betul kayak kau bilang itu. Jadi ibu-ibu pada saat belanja kan dikasih suaminya sekian. Cukup nggak cukup sekian. Semua naik apa kan jerit tuh. Nah ini. Jadi sekarang naik 200 perak ini jadi berapa? Ya kalau jadi kalau 7850 kalau pertalite. Dulu 7650. Dari 7650 menjadi 7850. Besar itu Bang, besar itu. Pertamax dari 9.000 jadi 9.200. Ya. Kalau Pertamax oke lah. Yang ini masalahnya sama-sama tak mau mengalahkan. Artinya gubernur provinsi, artinya mereka itu tidak mungkin lagi untuk merubah ketentuan tentang kenaikan 5%, 7,5%. Karena ini sudah menjadi peraturan gubernurnya kan gitu. Nah tinggal Pertaminanya siogianya harus yang menurunkan itu kembali ke posisi semula gitu. Mereka tidak boleh, kalau menurut kita ya tidak boleh mereka sewenang-wenang ikut dengan kebijakan gubernur. Karena kan kalau bicara minyak itu kan bukan daerah kan begitu. Ya. Jadi tadi, jadi sudah 4 hari, udah dicek ke Pertamina Sumut. Ya udah semua udah naik terus langsung dari tanggal 1. SPBU sudah naik semua hari. Apa penjelasan mereka? Ya penjelasan mereka kalau di SPBU itu perintah dari Pertamina. Mana bisa bilang apa-apa. Nah, Pertamina ditanya. Pertamina mengatakan itu memang karena seperti yang kata Bang Cari tadi, itu karena ada kenaikan yang sekian persen dari Pergub. PBBKB. Berarti sudah ada lampu hijau dari Pertamina Pusat. Oh nggak ada, itu nggak ada. Jadi begini. Itu nggak ada. Ini apa sih? Medan aja, Sumut aja. Enggak, maksudnya kan Pertamina Pusat kan punya kewenangan untuk menaikkan dan menurunkan atau melarang atau membolehkan. Ya diam aja. Di Kompas pun nggak jawab. Ya, sampai hari ini kami juga ada mempertanyakan kepada Pertamina ya, Ari ya, bahwasanya mereka sendiri sampai hari ini no comment ya, belum bisa memberikan komentar apa-apa tentang apa yang menjadi atau argumentasi mereka untuk menaikkan harga itu. Hanya mereka mengacu kepada kebijakan PPBKB tadi itu kan begitu oleh gubernur. Jadi sampai hari ini Pertamina sendiri belum bisa memberikan suatu argumentasi apa sebab mereka itu menaikkan gitu kan gitu. Nah, sekarang
Tapi di kondisi seperti ini, ketika mulai sekarang ngomong si DPRD Sumatera Utara, dari mulai ketua DPRD-nya ngomong bahwa itu supaya diberhentikan, dan ketua DPRD menyebutkan bahwa pergub itu kami kok bisa nggak tahu. Gimana itu koordinasi antara? Gimana koordinasi itu antara ini DPRD Sumatera Utara dengan pihak eksekutif kan? Yang nggak tahu. Legislatif. Dan ketika udah mulai ada berita-berita di surat kabar atau di media itu supaya itu diapakan, dikembalikan seperti biasa. Nah, mulai kata Isari itu istilah Medan itu kan, berkilah. Gubernur berkilah. Katanya. Cuman Pertamina aja tuh mengambil kesempatan itu dikait-kaitkan sama pergub. Nah, itu jawaban gubernur. Itu kita muat. Itu kita muat konfirmasi gubernur.